Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan di ujung tahun 2020. 31 Desember 2020. Renungan malam tahun baru. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Tahun 2020 sebentar lagi akan berlalu di dalam kehidupan kita. Begitu banyak peristiwa atau kenangan-kenangan yang kita lalui. Baik itu kenangan yang pahit, yang manis, bahkan yang buruk sekalipun. Semuanya akan berlalu. Biarlah saudara-saudara, semua kenangan itu boleh menjadi pembelajaran bagi kita untuk mendewasakan iman kita. Kita pun tak dapat menghilangkan kenangan buruk di tahun 2020 di mana munculnya virus COVID-19. Virus yang membuat kita semua menjadi parno, ketakutan, khawatir. Virus yang membuat kita semakin jauh dengan gereja karena kita tidak dapat lagi bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi. Virus mematikan ini pun banyak memakan korban saudara-saudara. Baik korban nyawa, korban PHK, belum lagi korban perceraian. Banyak kalangan mengatakan tahun 2020 adalah tahun penuh kabut, penuh kehitaman, penuh kegelapan. Selain virus COVID, bencana alam pun terjadi di mana-mana. Dan banyak sekali korbannya saudara-saudara. Ada yang bertanya, salah apakah manusia sehingga ini terjadi? Jawabannya adalah saudara, begitu banyaknya dosa-dosa yang diperbuat manusia. Manusia, insan Allah telah banyak berbuat dosa. Dari perselingkuhan yang semakin merebak, narkoba, aborsi, legalitasnya LGBT, korupsi, penistaan, kebencian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak dosa-dosa yang dilakukan insan manusia di bumi ini, saudara. Mereka tak pernah mau mengikuti terang. Terang yang telah diberikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus Sang Immanuel. Insan manusia hanya mau mengikuti kegelapan, mengikuti arus dunia yang terpesona, yang begitu menakjubkan, namun penuh kepalsuan. Dunia hanya memberikan kenikmatan kepuasan sementara, tetapi dapat membawakan kita kepada maut, saudara-saudara. Dunia selalu memberikan sukacita yang palsu, membuat setiap insan ingin mengikuti dunia, mengasihi dunia, sehingga kita kehilangan kasih itu sendiri dari Bapa kita sendiri. Seperti Yohanes sampaikan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bukan diajak untuk membenci dunia di mana tempat kita berpijak dan hidup ini, saudara-saudara. Tetapi kita diajak untuk menjauhi keinginan daging yang ditawarkan oleh dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Bagaimana sikap kita orang-orang Kristen menghadapi ini semua? Kita harus menjauhi
semua keinginan daging, saudara-saudara. Hanya kepada Dialah yang harus kita dekati. Kita ikuti ajaran kebenaran Dia dari Sang Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, mengenai semua yang kita hadapi di tahun 2020 ini, baik bencana, sakit, penyakit, wabah COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Apakah kita putus asa? Apakah kita hilang semangat menghadapi hidup ini? Bagaimana kita mau menghadapi tahun 2021? Saudara-saudaraku yang terkasih, tahun 2021 adalah tahun penuh harapan, penuh rahmat. Dan pengharapan itu sesungguhnya telah ada sejak awal. Hanya saja saudara-saudara, kita tak mau tahu. Kita hanya kenal dunia ini. Sedangkan dunia itu sendiri tak kenal Dia. Tahun 2021 penuh pengharapan bagi yang percaya pada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka berserahlah. Hanya di dalam Dia yang mampu memberikan pengharapan itu, saudara-saudara. COVID-19 menjadi ancaman kita semua, bahkan dunia. Kita tak perlu jadi takut, saudara-saudara. Yang terpenting bagi kita adalah kita harus selalu taat akan protokol kesehatan. Dengan selalu memakai masker di luar, selalu cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Dengan mentaati protokol kesehatan ini akan mengurangi penyebaran virus ini. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam detik-detik penantian tahun baru ini, kita mau merefleksikan diri kita, memeriksa batin kita kembali bagaimana sepanjang tahun 2020 ini. Apakah saya telah sepenuhnya berpengharapan kepada Yesus Kristus? Atau saya selama ini masih mengikuti dunia? Mengikuti kedagingan, kepuasan kedagingan? Apakah saya telah melakukan segala hal-hal yang mendatangkan dosa di dalam diri saya? Kebencian, iri, dengki, menyakiti orang lain? Apakah saya telah melakukan aborsi, perselingkuhan, korupsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau jujur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Immanuel yang telah hadir demi penebusan dosa kita. Kita mau saat ini, kita mau mengakuinya dengan penuh kerendahan hati. Kita mau kubur semuanya di saat-saat detik-detik akhir tahun ini. Kita mau membuka tahun baru, tahun 2021 ini dengan lembaran baru, saudara-saudara. Dengan batin yang bersih, sehingga kita memperoleh berkat kasih yang melimpah di sepanjang tahun 2021. Kita mau dengan sungguh-sungguh menyesal atas segala perbuatan kita di tahun 2020. Dan mohon pertolongan, bimbingan, dan pimpinan Roh Kudus. Agar kita semua dapat setia dan taat pada kasih Kristus. Mari saudara-saudara, kita sambut tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan, penuh semangat, penuh optimistis. Jangan ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Karena Sang Immanuel senantiasa menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus, Sang Immanuel, kami mohon harapan baru di tahun 2021 ini. Agar kehidupan kami senantiasa damai sejahtera selalu. Virus corona dapat lenyap dari muka bumi kami ini. Bagi saudara-saudara kami, kerabat kami yang terpapar COVID ini,
Kami memohon belas kasih-Mu ya Yesus Tuhan atas penyembuhan dari mereka. Kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu agar selalu damai sejahtera. Urapi pimpinan kami yang telah Engkau pilih. Semoga dapat memimpin kami dengan penuh bijaksana. Untuk para pemimpin gereja kami, urapi mereka semua agar dapat mengembalakan kami semua domba-domba-Mu dengan penuh kasih. Dan biarlah oleh kasih-Mu di tahun 2021 kami dapat menjalani hidup ini kembali seperti semula. Berkat kasih-Mu dari surgawi yang melimpah selalu menyertai kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Ciao! Semangat!